Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Perkenalkanlah, pada kesempatan yang baik ini saya Iswah Yudi, saya mahasiswa D3 Perkam Medis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Dalam hal ini saya akan memberikan pemaparan tentang video pembelajaran anatomi fisiologi tentang sistem endokrin, di mana video ini adalah sebagai tugas semester 2 yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Henry Didi Harto, Eskep, Nus MPD. Berikut ini akan saya jelaskan sedikit demi sedikit apa itu dari sistem endokrin. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem endokrin itu sendiri. Apa sih sistem endokrin? Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Kemudian apa sih itu namanya hormon? Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa-senyawa organik yang dihasilkan oleh hormon atau kelenjar endokrin. Ciri-ciri dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tersebut adalah diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil, diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus terhadap satu sel yang target, tetapi dapat mempengaruhi beberapa sel target yang lainnya. Fungsi dari kelenjar endokrin antara lain adalah sebagai berikut. Satu, yaitu menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu, mengontrol aktivitas tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme. Terdapat berapa sajakah kelenjar endokrin dalam tubuh kita? Antara lain saya sebutkan di sini adalah ada kelenjar hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar ovarium, dan kelenjar testis. Di sini akan saya jelaskan sedikit demi sedikit dari arti kelenjar endokrin tersebut. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus terletak di bawah otak besar, merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi. Fungsi dari kelenjar hipotalamus antara lain adalah memelihara homeostasis, mengontrol suhu tubuh, rasa haus, rasa lapar, rasa kenyang, serta mempengaruhi pengeluaran urin. Yang berikutnya adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang terdapat dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti kerucut, berwarna merah keabu-abuan, dan kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel glia. Fungsi dari sel pineal antara lain adalah fungsinya memproduksi melatonin, mempengaruhi siklus tidur, berperan dalam regulasi kelenjar pituitari, mempengaruhi sekresi hormon seks, membantu metabolisme obat, tempat mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan sel-sel sensitif cahaya, berhubungan dengan saraf mata, pusat penerima dari seluruh sensor eterik, mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya, mengatur suhu tubuh sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani.
Itu adalah fungsi dari kelenjar pineal. Yang berikutnya adalah kelenjar hipofisis. Apa itu kelenjar hipofisis? Yaitu kelenjar merupakan kelenjar yang berukuran sebesar kacang polong yang terletak di bagian bawah otak. Secara umum kelenjar ini berfungsi menghasilkan hormon yang mengatur sebagai fungsi organ tubuh. Yang berikutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang dihasilkan hormon tiroksin atau T4, hormon triodontironin atau T3, hormon kalsitonin. Fungsi dari kelenjar tiroid antara lain adalah 1. Mengatur metabolisme dalam tubuh, perkembangan tubuh dalam kegiatan sistem saraf, menurunkan kadar rasium dalam darah. Yang berikutnya adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid, merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof dan hormon pertumbuhan. Fungsi dari kelenjar paratiroid antara lain adalah sebagai metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan absorb kalsium. Yang berikutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di sepanjang rongga trachea di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan adalah hormon timusin. Fungsi dari kelenjar timus antara lain adalah memproduksi sel darah putih, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, dan mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Yang berikutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal adalah kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar-kelenjar di adrenal diatur oleh kelenjar pituitari. Terdiri dari 2 bagian utama, bagian korteks adrenal dan medula adrenal. Yang berikutnya adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan antara lain adalah hormon insulin, hormon glukogen, dan hormon somatostatin. Yang berikutnya adalah kelenjar gonal atau kelamin. Kelenjar gonal atau kelenjar kelamin terdiri dari 2 kelenjar, yaitu ovarium dan testis. Kelenjar ovarium yaitu sepasang organ yang berbentuk seperti buah kenari, terdiri dari 2 bagian lapisan utama, yaitu lapisan korteks atau lapisan luar dan medula bagian pusat. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonal ini adalah hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Yang berikutnya adalah kelenjar testis. Kelenjar testis merupakan organ reproduksi internal pada pria, bentuk seperti telur dan terletaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron dan inhibin. Fungsi dari kelenjar testis antara lain adalah 1. Fungsi hormon testosteron merupakan membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin dan regulasi spermatogenesis. Yang berikutnya adalah hormon inhibin, menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Sekian, terima kasih semua teman-teman. Presentasi saya, pembelajaran video ini semoga bermanfaat bagi kita. Tetap pada protap kesehatan, jaga jarak, dan salam sehat selalu. Akhir kata, selamat malam, salam sejahtera, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.